Pemirsa, sebuah video viral menunjukkan aksi warga Israel melakukan protes dan menghadang mobil truk yang membawa bantuan kemanusiaan. Terlihat deretan kontainer terhenti dibongkar paksa muatannya. Bahkan sejumlah warga Zionis ini langsung merusak dan menghancurkan isi barang bantuan yang hendak dikirim ke pengungsian warga Palestina. Banget ya sama apa yang udah dilakuin sama warga Israel. Pertama kan Palestina emang sangat butuh banget sama yang namanya bahan pangan segala macam. Di sana kan emang lagi susah-susahnya ya. Jujur aku emang ngikutin banget sih berita-berita di sana. Emang sedih banget sesusah itu untuk orang-orang dari luar masukin pasokan makanan, minuman dan pakaian-pakaian ke sana sih. Bukan hanya itu, aksi anarkis Zionis berlanjut dengan memporak-porandakan paket makanan. Melalui video yang diposting oleh The Guardian, barang yang dirusak parah yakni puluhan kardus mie instan asal Indonesia. Miris, dalam aksinya warga Israel bahkan mengajak anak-anak untuk menghancurkan dengan cara menginjak-injak dan membuang di tanah lapang berbagai bantuan itu. Ini sudah namanya masuk di dalam dugaan pelanggaran HAM. Ini udah benar-benar untolerir sebenarnya. Cuman yang penting kita kan tidak ada urusan birokrasi kepada ataupun bilateral kepada luar negeri ataupun Israel. Yang penting kita sudah berusaha yang terbaik untuk memberikan bahan-bahan makanan untuk Palestina. Balik lagi di sana nantinya pengamanannya dari sana, dari PBB juga bagaimana mengamankan jalur-jalur obat-obatan atau jalur makanan untuk sampai kepada tempatnya. Itu yang dipikirkan. Kabar mengejutkan datang dari atlet bulu tangkis ganda putra tanah air Kevin Sanjaya Sukamulyo. Lewat laman foto berbaginya, Kevin resmi mengumumkan jika dirinya pensiun dari dunia bulu tangkis. Keputusan Kevin itu tentu saja membuat publik terutama pecinta bulu tangkis merasa sedih. Apalagi penampilan Kevin dengan partnernya Marcus Gideon mampu menjadikan bulu tangkis tak hanya olahraga, melainkan sebuah sportainment yang selalu dinanti. Tapi keputusan Kevin untuk gantung raket itu memang sudah bulat dan difikirkan masak-masak olehnya, seperti yang tertuang dalam tulisannya di laman foto berbagi miliknya. Karena memang dari sejarah Minions itu paling lama dan paling susah untuk digeser. Kalau setelah era Minions, sepertinya pemain nomor 1 dunia nggak bertahan lama, termasuk Fajri ya, hanya beberapa bulan kemudian harus digeser. Yang menurut saya tuh perbedaan tuh mereka memiliki karakter gitu. Mereka nggak tinggi, tapi mereka memiliki karakter bermain cepat, ledak-ledak, dan menghibur. Itu yang penting kan. Jadi banyak fans dari Minions yang senang kalau mereka main tuh seperti terhibur. Bukan hanya menang, tapi juga bagaimana Kevin suka ngelawak lah ibarat dalam tanda kutip ya. Lucu gitu. Dan mereka berdua emang mendobrak sesuatu kekuatan dunia ketika Cina waktu itu punya ganda putra terkuat dengan 2 tower. Mereka ternyata pendek berdua gitu, dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Sepanjang saya ngikutin bulu tangkis Indonesia sejak tahun 90 ya, memang begitu banyak silih berganti pasangan ganda putra Indonesia yang muncul dan juga akhirnya berhenti karir. Dan namun yang saya harus akui, Kevin dan Marcus adalah pasangan ganda putra terhebat yang pernah saya lihat. Artinya bukan hanya prestasi mereka yang luar biasa, gaya main mereka yang memang berbeda, kemudian mereka juga menjadi pasangan ganda putra terlama dalam sejarah.
Dalam unggahannya lagi, perjalanan Kevin menggeluti olahraga bulu tangkis ini memang sudah sejak lama saat usianya 5 tahun. Kebahagiaan itu semakin membuncah kala meniti karir profesional bersama rekannya Marcus Gideon yang sudah mengumumkan untuk pensiun terlebih dahulu pada Maret lalu. Bersama Marcus, Kevin banyak menorehkan prestasi. Kombinasi kecepatan, kekuatan, dan kecerdikan mereka dalam bermain membuat mereka menjadi pasangan yang menakutkan bagi lawan-lawannya. Had he done it with confidence, there would have been a number of chances, and instead we saw this. Sukamuljo would have challenged it. Oh, grating. Look at that, behind the back. Kalau sebagai fans kecewa lah ya, karena harapan besar masih kita harapkan dari Kevin. Karena memang usianya masih 28 tahun, di mana di saat ini ganda putra kita lagi turun nih. Kita bukan lagi penguasa ganda putra dunia, bahkan kalah sama India. Kita juga diganggu dengan China. Kita tidak punya pemain yang aman gitu. Kalau dulu ada Dedis, ada Minions, kayaknya pasti juara gitu. Sekarang kayaknya berat gitu, nggak semudah dulu gitu. Jadi kalau as a fans, ya saya pasti kecewa ya. Kenapa harus mundur gitu? Meskipun memang kita tahu Gideon sudah terlebih dahulu pensiun. Memang tidak mudah untuk mendapatkan pasangan baru karena mereka juga pernah menjadi pemain nomor 1 dunia selama 4 tahun lebih ya, kayak gitu. Karena memang terutama ketika bermain di Istora itu luar biasa mereka gitu. Ketika mereka berhadapan dengan pasangan Lee Junhui, Yu Chen di final Daihatsu Indonesia itu juga luar biasa. Penampilan mereka memang begitu atraktif ya, dan banyak momen, hampir di setiap momen yang mereka mainkan selalu memberikan kesan yang luar biasa. Tentu saja para pecinta bulu tangkis tanah air bakal kehilangan tontonan menarik pasangan yang dijuluki The Minions saat bertanding. Dan di akhir kalimatnya, ganda putra yang menduduki peringkat 1 dunia terlama itu kemudian mengucapkan terima kasih untuk para pendukung dan orang-orang yang senantiasa memberikan doa untuk perjalanan karirnya selama ini. Belum ada pemain depan yang seunik, selengkap Kevin. Tapi kita harus hargai keputusan Kevin ya. Mungkin setelah ini dia punya karir lain atau punya kehidupan lain, ya kita harus hargai. Tapi kalau dia comeback, mungkin gue salah satu orang yang setuju. Sementara itu, gurat kebahagiaan terpendar di wajah lakon utama sinetron Ada Copet Naik Ojek Esa Yayang yang baru saja merayakan ulang tahun pernikahannya bersama istri tercinta Katy Catalia Sufiani yang ke-11. Di momen itu tak ada perayaan spesial yang dihelat keduanya. Hanya ada doa terlontar di keduanya agar biduk rumah tangga mereka hingga ke jannah. Ditemui di lokasi syuting, Eza tampak malu-malu ketika ditanya ihwal rumah tangganya yang kini sudah berusia 11 tahun. In Islam, we don't do till death do us part. Habibi, it's fi dunya wal Sebenarnya rasanya
alhamdulillah bisa melewati sampai 11 tahun. Untuk ini kan masih kecil banget, tahun kecil kalau untuk usia pernikahan. Dan memang kalau nikah itu kan kehidupan yang nggak pernah lu pelajarin, kita pelajarin, siapapun pelajarin di sebelumnya. Jadi emang bener tuh kalau kata-kata selamat menempuh hidup baru tuh benar dalam arti harafiah sebenarnya. Jadi memang nggak ada di sekolahan manapun, nggak ada itu pelajarannya gitu. Bukan hanya gara-gara cantik atau bukan hanya gara-gara ganteng gitu, bukan sekedar itu, lebih dalam. Jadi alhamdulillah bisa melewati tahun yang kecil ini, mudah-mudahan terus sampai kakek nenek, sampai merasakan cucu-cucu lah gitu. Tentu saja kebahagiaan itu semakin membuncah dengan kehamilan istri tercinta yang sudah berusia 5 bulan. Tentu saja di tahun ke-11 rumah tangganya itu semakin hangat dengan kehadiran anak keduanya itu. Lantas benarkah kehamilan yang kedua kondisi istri terbilang lemah dibanding kehamilan anak pertama? Yang pasti istri sama aja, dia tetap nggak bisa kena sinar matahari. Jadi kalau siang gini pulang ke rumah masuk kayak goa kamar, jadi dia pusing kalau kena matahari. Jam 4 udah bisa keluar, tapi kalau jam 3 wah muntah, enak gitu. Anak pertama juga sama, katanya nurun dari saya, jadi gen sayanya kuat. Dulu ibu saya waktu hamil saya gitu, nggak bisa lihat matahari 3 bulan doang tuh, tutup jendela tuh. Udah alhamdulillah udah berbentuk, alhamdulillah seneng, terus sama alhamdulillah sehat. Tadi kemarin kan kayak diukur kayak palanya, terus panjang pahanya kan harus dicocokin sama dia week keberapa nih, maksudnya bulan keberapa, gimana Prof? Gitu. Pas ini pas bulan segini ya panjangnya segini, bulan segini palanya gedenya segini, pas katanya normal gitu. Untuk jenis kelamin sendiri Nggak dikasih lihat sama anaknya juga, kita mau lihat tapi diituin ya nggak dikasih lihat, diumpetin gitu. Kehadiran anak kedua tentu saja memang dinanti Eza dan Katie. Apalagi jarak antara anak pertama dan calon anak keduanya cukup jauh. Tentu saja kehadiran anak kedua membawa keberkahan bagi Eza. Apalagi ia kini masih terus langgeng di sinetron yang sama, namun ada perbedaan dalam alur cerita. Dia ini banget sangat, kalau misalnya mamanya turun naik, mama jangan turun naik gitu, seneng lah dia. Saya tinggalnya mau punya adik 8 tahun kan, kosongnya 8 tahun, jadi seneng dia. Selain sinetron yang panjang, Eza juga begitu terkejut dengan kepintaran Aquila Arabella Zaki, putri sulungnya, yang sudah mulai mahir akting layaknya sang ayah. Bahkan Aquila sudah mampu membuat drama untuk kegiatan di sekolahnya. Dan yang tak kalah haru adalah ketika Hari Ibu, Aquila membuatkan story untuk ibunda tercinta. Drama Timun Mas. Coba aku punya anak, aku tidak akan kesepian kayak sekarang. Ha 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 ha. Siapa kamu? Kok kamu serem banget? Lagian kamu jelek lagi. Aku bisa menolongmu, tapi ada satu syarat. Jika anakmu udah usia 12 tahun, aku akan mengambilnya dan memakannya. Aduh, syaratnya berat sekali. Bisa nggak ya? Kayaknya dibikin sendiri deh, bikin sendiri ya. Kayak mungkin dari sekolah atau apa, kamu nggak ngerti lah. Soalnya dari ininya WhatsApp-nya dia, status WhatsApp-nya si anaknya. Saya juga nggak tahu, saya jarang lihat status WhatsApp, saya emaknya yang ngelihat.
anniversary ke-11 tahun pernikahan Eza Yayang dan Katy Catlelia. Semoga selalu harmonis, apalagi akan bertambah satu anggota keluarga buah hati kedua. Disehatkan terus kehamilan Kak Katy dan persalinannya nanti dilancarkan ya. Happy terus buat Eza and family. Oke, next heboh gaya memukau Cinta Laura, Putri Marino dan sederet selebriti di Cannes Film Festival. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di GoSpot.